Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumariya wa inna wa hadina wa jaddu wa jadana wal malaikati wal malaikatil muqarrabin. Khususan mu'alifatil kita wa khususan ikhwatin salihah wa sabil hajah. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumarahil kubur minal milatul muslimin muslimat min masyariq arabiah khususan ila baina wa baikum sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaqbul wa ta'ala, yang punya masalah diselesaikan wa ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan wa ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima wa ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Kita doakan juga saudara kita yang terlibat dengan banjir di mana saja mereka berada. Semoga mereka tabah, sabar, ikhlas dalam melihat ujian dan terus beriman dan takwa kepada Allah. Dan semoga setelah terjadinya kebakaran besar lain jelas mereka yang belum Islam diberi petunjuk Allah memeluk agama Islam. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil batika belata. Allahumma akrimna min qabli fahmi akhrujna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna faman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahana da maqsuduna wa matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Makaramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surah dan surah katsanya, datuk, datin, tua dan panjang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah di awal bulan Syaban 1426 ini kita dapat bersua kembali dengan suasana sehat wa afiat baik jasmani dan rohani. Sebelum kita teruskan pengajian ini, mari kita doa harian dan syukur harian dulu. Mudah-mudahan niat dan syukur kita diterima Allah Ta'ala. Kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan kami orang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosa kami selama ini. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana telah menjadikan rezeki kami tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kami hari ini tidak akan zalim, saja kami hari ini akan menolong orang yang madlum, saja kami hari ini akan menyempurnakan hajat saudara sama Islam. Lillahi ta'ala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita berpandukan kitab 40 hadis Jalan Menuju Surga, dan insyaallah di akhir nanti sedikit kita ulang kaji amalan di bulan Syaban supaya kita tidak tertinggal untuk merebut peluang keemasan di bulan yang dimuliakan Allah. Baik, datuk, datin, tuan sekalian, kita sudah sampai hadis ke-26, yaitu menjauhkan diri dari menipu dan bertengkar. Muka surat 65. An Abi Amamah
Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imu bi baiti fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana mujiya muhaqqan wa bi baiti wi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baiti fi alal jannah liman hasuna khalquhu rawahu Abu Daud. Artinya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, aku menjamin sebuah istana di hujung surga bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia di pihak yang benar. Kedua, aku menjamin sebuah istana di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan penipuan walaupun dalam gurauan. Dan yang ketiga, aku menjamin sebuah istana di tempat tertinggi dalam surga bagi mereka yang baik akhlaknya. Subhanallah, luar biasa. Jaminan Rasulullah SAW bermakna jaminan Allah SWT. Sebab Nabi tidak pernah berbicara dengan emosi, tidak pernah berbicara dengan akal atau otaknya, tapi yang diucapkan adalah wahyu dari Allah SWT. Itu tertera dalam Al-Quran Al-Karim di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Masya Allah, lupa ila wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak berbicara dengan emosi atau anusunya kecuali wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada keterangan yang tidak benar, yang nggak ada benar, tidak ada yang benar kecuali benar. Jadi yang jelas kita merealisasikan ajalah apa yang dijamin oleh Allah SWT. 3 perkara yang sangat penting, dan itu di hujung surga itu bagi orang yang meninggalkan pertengkaran atau pergaduan. Nanti di apa itu di malam nisfu Syaban pun ada satu jaminan daripada Rasul dan Allah Ta'ala untuk diampunkan segala dosa-dosanya bagi orang yang tidak suka bertengkar atau bergaduh. Itu yang harus kita lihat. Tapi itu tadi, sekali lagi saya suka menggabungkan dengan realisasi masyarakat kita, keadaan masyarakat kita yang kita terlalu terpengaruh, terperangkap. Bagi yang sudah punya ilmu, apalagi ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin, insya Allah tidak terpengaruh. Tapi bagi masyarakat awam, yang kasihan Tuhan sekalian, karena pertengkaran atau pergaduhan itu dimulai bukan oleh orang yang bodoh, bukan orang yang goblok, tadi dimulai oleh orang-orang yang hebat-hebat, orang yang besar, orang yang dianggap sebagai contoh dan sebagainya. Ini yang sangat membahayakan. Namun saya mengajak pada diri saya, Datuk, Datin dan sekalian, coba kita kembali pada hadis ini. Tinggalkan pergaduhan, tinggalkan pertengkaran. Walaupun di sini disebut kita pihak yang benar. Hebat kan? Tindakan preventif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun kita dia benar, tak usahlah bertengkar, tak usahlah kita bergaduh. Untuk apa Tuhan sekalian? Jaminan oleh Rasulullah SAW yaitu istana di pinggiran surga. Ya luar biasa. Di pinggiran laut aja rasanya seronok Tuhan sekalian. Kita bikin istana di pinggiran laut, anginnya semilir, semeripit, semeriwing, atau sepoi-poi basah. Ya Allah, tengok matahari terbit, matahari terbenam, luar biasa. Itu pinggiran pantai atau pinggiran laut, bukan di pinggiran gunung, pinggiran kota. Nah, itu sudah luar biasa. Tapi ini pinggiran surga, tiketnya senang aja. Jangan suka bergaduh, jangan suka bertengkar, walaupun di pihak benar. Itu jaminan pertama. Yang kedua, luar biasa, di tengah pula, di tengah surga bagi mereka yang tidak menipu. Kenapa harus menipu? Bicara yang jujur, katakan yang benar walaupun pahit. Qul haqq walau kana murran. Pahit itu artinya setelah kita bicara benar, kita dibenci orang atau dimusuhi orang atau bahkan dipukul, difitnah dan sebagainya. Tak apalah, yang penting benar.
Jangan bicara bohong hanya untuk menyenangkan pihak orang lain dan sebagainya. Nggak bisa. Bohong adalah bohong, tipu adalah tipu. Jadi kalau kita sanggup meninggalkan, ya luar biasa. Di tengah istana, di tengah surga. Dan ini yang di kemuncaknya luar biasa, akhlak yang mulia. Dan Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tuhan sekalian, walaupun rajin sholat, ibadah, rukun Islam dilakukan semuanya dan luar biasa, namun akhlaknya bejat, moralnya tidak betul, heret masuk neraka tuan-tuan. Tidak bisa. Ya, akhlak itu yang terpenting. Baik, kita baca keterangannya. Setiap orang Islam pasti ingin ke surga yang dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Dalam hadis di atas, baginda menggambarkan sebagian dari sifat surga agar kita yang masih hidup di dunia ini bersedia dengan amal ibadah untuk ke sana. Baginda menyebut bahwa disediakan, bahkan dijamin sebuah istana dalam surga di bahagian tepi bagi orang yang tidak suka bertengkar, walaupun dia di pihak yang benar. Karena orang yang bertengkar bukan bermaksud mencari kelemahan, mencari kebenaran, insyaallah, tetapi hanya untuk mengalahkan lawannya dan sanggup menegakkan benang yang basah semata-mata untuk menang dalam pertengkaran. Allah juga menyediakan sebuah istana di tengah surga bagi orang yang tidak menipu walaupun dalam gurauan, dan disediakan istana yang paling istimewa kepada orang yang berakhlak mulia. Istana mereka berada di tempat yang paling tinggi sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi itu. Itulah tuan sekalian, kalau kita buka dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali, di situ salah satu di antaranya tinggalkan 4 perkara tajuknya. Dan 4 perkara itu, pertama, jangan suka bertengkar, bergaduh. Karena kalau bertengkar itu akan ada permusuhan, dan bila permusuhan pasti ada satu penipuan, ada satu rekayasa atau kerja-kerja yang tidak betul. Nah, itu masalahnya begitu. Tapi disebutnya seandainya terpaksa kita harus bertengkar, harus bergaduh, harus berdebat, ada syarat. Nah, ada 2 syarat di kitab itu. Syarat yang pertama, tatkala kita bertengkaran atau berdebatan atau bergaduhan, harus niatnya mencari kebenaran, mencari kebenaran. Dan kalau seandainya kebenaran itu timbul daripada musuh kita atau mungkin dari kita sendiri, kita mesti setuju, kita mesti akur, kita mesti mengangkat kebenaran tersebut. Itu syarat pertama. Tapi kadang-kadang justru kalau keluar dari musuh kita semuanya salah saja, yang benar kita, ini tidak betul. Itu namanya sudah berdebat usir, sudah tidak dibenarkan. Jadi yang dibenar kalau toh datang dari orang lain atau musuh kita, lawan kita, kalau itu kebenaran kita harus tunduk, harus akur. Itu syarat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Syarat yang kedua, kalau boleh perdebatan atau pertengkaran itu, pergaduhan itu jangan di depan orang ramai, di tempat yang tertutup, dihadiri orang profesional, orang yang hebat-hebat. Nah, ini yang sepatutnya yang disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi realiti masyarakat kalau nak bergaduh, berdebat, dia membawa penyokong masing-masing, membawa tukang sorak, bawa gendang dan sebagainya. Jadi kalau ucapan daripada gengnya saja, wah, teriak-teriak subhanallah dan sebagainya. Nah, ini sudah tidak betul. Jadi 2 persyaratannya kalau tidak penuhi, janganlah melakukan begitu. Hukumnya haram, tak perlu. Apalagi sekarang kita langsung dapat hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud tadi, jangan bertengkar, ganjarannya besar sekali tuan-tuan. Jangan bergaduh, berdebat. Kalau berdebat itu wajadil mati aksan, berdebat dengan yang baik lah.
Itu dalam Al-Quran kita diperbolehkan berdebat tatkala kita mengajak ke jalan Allah. Nah, apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu perintah Allah. Ajak ke jalan Tuhanmu, siapa saja ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, yang pertama dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, cara yang kedua dengan nasihat yang baik, dan ketiga ini wajadilhum, maka berjidallah, berdebatlah dengan cara yang baik. Ini masing-masing sesuai dengan audiens, sesuai dengan siapa yang diajak kita. Bagi orang yang profesional, bagi orang-orang yang mungkin kafir dan mereka pintar, kita boleh dengan berdebat, tuan sekalian. Bagi orang yang sudah baik macam datuk, datin dan sekalian macam ini, cukup dengan maidah, dengan maidatin hasanah, nasihat ini aja sudah ikut. Jadi masyarakatnya awam, kita tak tahu audiens gitu, pendengar kita, masyarakat kita berbeda-beda. Ada masyarakat kota, masyarakat kampung, masyarakat yang terpelajar, tidak terpelajar, maka harus dengan bijaksana atau dengan wisdom. Itu ada cara tersendiri. Itu bagi uslub orang berdakwah. Ada teori, ada cara tersendiri. Namun di sini diajarkan jangan suka bertengkar lah sudah. Tak payahlah tuan sekalian. Dimulai daripada diri, keluarga kita dan sama. Jangan suka bergaduh. Cari kebersamaan. Ya, itu yang paling baik lah. Masa kalah dengan Abdul Wahab. Abdul Wahab waktu tidur di kandang kuda tu tuan-tuan, tengok istrinya bertanya, abang ada enggak suami istri yang tak bergaduh, yang tak bertengkar? Jawabannya cukup luar biasa. Lidah lagi tergigit, apalagi suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Dari kandang kuda tuan-tuan, Abdul Wahab bisa memberikan message ke seantero dunia, satu perdamaian, ketentraman dan sebagainya. Tapi ini ada di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, orang katanya profesor, doktor, orang hebat, tapi bertengkar aja. So what happened? Apa ni? Ini yang saya katakan, orang pintar itu mereka bukan orang goblok tuan-tuan, tapi itu yang dilakukan. Kasihan masyarakat yang tidak punya ilmu ni, terperangkap, ngikut-ngikut dan sebagainya. Masya Allah. Padahal Nabi memberi ancaman juga, man sanna sunnatan sayyi'atan fala wizru wa junal nabiyya ila yaumil qiyamah. Siapa memberi contoh yang tidak baik kemudian diikuti dengan yang lain, maka dia akan dapat dosa dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi tolonglah mutiara-mutiara kehidupannya disalurkan oleh Rasulullah SAW ini adalah menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi saya dilanggar sana, dilanggar sini, dan tidak malu-malu setelah berkata bohong, setelah dia suka bergaduh, setelah dia menipu, dan berakhlak tidak mulia, masih tidak malu mengangkat tangan ya Rob, minta pada Allah Ta'ala. Macam mana ini? Padahal perbuatan itu haram. Jadi kalau kita merujuk pada peristiwa yang selalu kita sebutkan, ketika Rasulullah menceritakan seorang musafir di padang pasir, rambutnya dual daul, pakaiannya compang-camping, dah berbulan tidak mandi, tidak ada RNR, dalam keadaan lemah lunglai di tengah padang pasir, mengangkat tangan ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Tuanku. Nabi menyebut macam mana dia terima doanya. Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Kalau sekarang semuanya ucapannya pun haram, perbuatannya haram, macam mana? Oleh itu tuan sekalian, mari yang paling bagus tiga ini kita simpan dan kita lakukan. Alhamdulillah sempena masuk bulan suci Ramadan ini sebentar lagi. Kita masih dalam bulan Syaban, kita rubah, kita lakukan, kita rubah mindset kita. Kita suka, jangan suka bertengkar, jangan suka tipu, dan mari kita tingkatkan akhlak mulia, akhlak yang hasanah, bukan akhlak yang sayyi'ah. Baik, alhamdulillah. Makalah hadis yang ke-27. Tajuknya berpegang dengan
i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. An Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi maqal fina ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala isnain sab'ina millah wa inna hadhil millatu sataftariqu ala salasi wa sab'in sintani wa sab'una finnar wahidan fil jannah wa ya al jamaah wa fi riwayatin qalu wa man hiya ya Rasulullah qalu ma ana alaihi wa ashabi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya yang bermaksud lebih kurang daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami dengan sabdanya yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah berpecah kepada 72 kumpulan, dan agama ini, yakni umatku, agama Islam akan berpecah kepada 73 kumpulan. 72 kumpulan akan masuk ke neraka, hanya satu kumpulan selamat ke surga, yaitu kumpulan al-jamaah. Dalam satu riwayat yang lain, sahabat bertanya, siapakah kumpulan al-jamaah itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, ajaran yang aku amalkan dan juga para sahabatku, yaitu Khalifah Rasyidin, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Tuhan mungkin sudah diajarkan oleh sebagian ustaz kita yang berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hebat, ada pengkajian, ada bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keterangannya, hanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sahaja yang selamat ke surga kerana i'tiqad mereka yang sahih, beramal dengan hadis dan sunnah-sunnah baginda, sunnah-sunnah baginda. Mereka juga amat memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi dan semua ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan sekalian, masyarakat kita, negara kita sudah dijelaskan, ya, diistiharkan sebagai pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bermadzhabkan Imam Syafi'i. Itu tertera, sudah diistiharkan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Namun akhir-akhir ini muncullah berbagai macam pahaman yang luar biasa. Jadi tuan sekalian, kalau sekedar Wahabi itu masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka masih mengikuti mazhab-mazhab, walaupun dia mengatakan atau nama Muhammadiyah itu kalau di Indonesia dia tidak bermazhab, tapi nyatanya amalannya juga tidak terlepas daripada di antara 4 mazhab itu. Dia mengatakan tidak ada mazhab, tidak terperangkap dengan mazhab, tapi suatu yang tidak mungkin atau impossible, mustahil orang hidup di akhir zaman tidak bermazhab, hanya akuan saja, tapi amalannya tertera. Kalau tahu tidak mazhab Syafi'i, ya Hanafi, Maliki atau Hambali, tidak terlepas dari begitu. Kalau dia mengatakan umpamanya dia tausah usoli dan sebagainya, tak ada usoli, tak ada kunut dan sebagainya, tapi ada sebelumnya ulama-ulama yang melakukan begitu. Kita kunut ada mazhabnya, terkena ada Hanafi dan sebagainya. Jadi adalah jangan berbohonglah tuan-tuan, kalau tidak bermazhab. Kita bermazhab, yaitu mengikuti salah satu ajaran yang sebelumnya. Dan kalau di bidang fiqh, dia terkenal dari 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu pasti. Jadi tuan sekalian, tapi yang jelas kembali pada kita, yang selamat tuan sekalian adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila tanya sahabat, siapa ahli sunnah itu ya Rasul? Yaitu orang mengikuti ajaranku dan sunnah-sunnah sahabat-sahabatku, terutama Khulafaur Rasyidin. Di mana kalau Tuhan punya hadis 40 akhir zaman, 40 hadis akhir zaman, di awal-awal itu tertera dengan hadis ini, alaikum bis sunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-mahdiyin
wajib ke atas kalian ikut sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin dapat petunjuk. Jadi ikut salah satu di antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu tidak salah juga. Pendapat mereka empat ini diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah tuan sekaliannya. Jadi yang mengikuti Nabi dan Khulafaur Rasyidin sahabat-sahabat itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ahli mengamalkan sunnah, wal Jamaah artinya keseluruhan. Banyak umat Islam yang mengikutinya. Karena pahaman-pahaman itu tuan sekalian ada yang terkenal terbagi menjadi empat. Pertama ada golongan Jabariyah. Jabariyah itu pahaman yang mengatakan manusia tidak perlu usaha apa-apa, dah ditakdirkan segala-galanya Allah Ta'ala. Bahkan mengabaikan kapas yang dibawa angin atau layang-layang jatuh di itulah sudah, tak perlu, tak ada usaha apa-apa, sudah tentukan oleh Allah. Itu Jabariyah. Dikebalikan Jabariyah namanya Qadariyah. Ini kebalikan dari Jabariyah. Dia terlalu confident, bahkan overconfident, segala-galanya atas usaha kita. Dengan usahalah kalau kita sukses. Tanpa usaha tidak mungkin. Bahkan mengabaikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya Qadariyah. Dan yang berkaitan dengan otak, sikit-sikit harus masuk akal. Kalau tak masuk akal tak terima. Itu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu semua diukur dengan akal. Kalau tidak masuk akal, tak logik, tak terima. Bahkan menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa Allah memasukkan hambanya masuk neraka? Kalau dah tahu dia akan masuk neraka, kenapa dicipta? Itu yang salah bukan manusia, yang salah adalah Allah. Nah, ini orang kurang ajar yang Mu'tazilah itu. Jadi tiga-tiga ini adalah sesat. Alhamdulillah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan di mana manusia diberi hak untuk berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Namun tetap ketentuan adalah datang dari Allah SWT. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu yang diterapkan di negara kita, masyarakat kita, dan kita tidak. Dan baru-baru ini kita juga terkenal, ada muncul. Baru pahaman itu ada tapi tidak terkenal. Jadi golongan Khawarij yang mengkafirkan orang Islam, yang sanggup membunuh orang Islam sendiri. Ini Khawarij sudah mulai bergerak, ya, ada Syiah lagi mulai bergerak dan sebagainya. Tuan sekalian, ini luar biasa. Golongan Khawarij itu yang membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu golongan Khawarij, mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan orang Islam. Dia tidak segan silu, bapak membunuh sekalipun. Jadi kena harus berhati-hati tuan sekalian. Golongan-golongan macam begini ini. Tapi yang jelas, saya mengajak pada diri saya atau dari sekalian, jangan terlari daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kalau agak kurang paham, kita rujuk pada guru-guru kita. Baik, jadi mengulang tadi, orang Yahudi Nasrani tuan sekalian berpecah menjadi 71. 70 masuk neraka, satu aja masuk surga. Orang Nasrani terpecah menjadi 72. 71 masuk neraka, satu aja masuk surga. Dan yang mengejutkan justru orang Islam ini, orang Islam, orang kita, orang Islam ini berpecah lebih banyak lagi, 73 tuan-tuan. Subhanallah. Ini Nabi sendiri menyebut 72 masuk neraka, satu aja masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita diwarisi ulama-ulama yang datang ke negara kita, yang berdakwah mengajarkan Islam, berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kekalkan, kita ikut. Kalau tidak paham, tidak ngerti, rujuk, ya. Jangan mudah terperangkap dengan aliran-aliran baru dan sebagainya. Baik teman sekalian, begitulah ya pengajian kita, 2 hadis saja. Kita berhenti pada hadis ke-28, yaitu tajuknya membina masjid. InsyaAllah kita bicara mungkin sudah masuk Ramadan. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana kami janjikan dan sekalian, mari kita jangan lupa, jangan dibiarkan bulan yang istimewa ini berlalu begitu saja. Tahniah kepada datuk datiknya ahli yang banyak melakukan ibadah di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
dan itu sudah kita tinggalkan. Sudah bye-bye kepada bulan Rajab, dan bulan Rajab sudah mengucapkan bye-bye kepada kita. Jumpa tahun depan kalau masih hidup. Kalau tidak, apa nak dikata? Sekalinya kita tidak tahu umur kita setakat mana, itu rahasia Allah Ta'ala. Tapi tahniah yang sudah beramal, tuan-tuan tidak akan menyesal di sana. Tapi tidak beramal, ya salahnya sendiri. Anda diberi kesempatan, Anda main-main. Baik, sekarang bulan Sya'ban. Nah, gitu sekalian ya. Karena bulan Sya'ban ini Nabi bersabda begini kepada sahabat-sahabat, atadruna lima Sya'ban, wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu tak kenapa bulan ini disebut Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kemudian memberitahu, sumiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairin katsir. Disebut bulan Sya'ban karena di bulan ini yatasha'abu, to grow, berlipat ganda, bertumpuk-tumpuk, berganda-ganda amal kebaikan. Jadi amal kebaikan dilipat gandakan ganjarannya, luar biasa. Ini Sya'ban. Sya'ban terdiri dari 5 huruf, shin, ain, ba, alif, nun. Para ulama-ulama, jumhur namanya bukan shin, itu dari asyaraf. Asyaraf artinya kemuliaan. Ain itu al-izzah. Al-izzah itu artinya keagungan. Ba, albir, kebaikan. Alif, ulfah, lemah lembut. Nun, nur, cahaya. Masjid surah An-Nur, cahaya, selalu bercahaya. Amin. Ini Tuhan Sya'ban. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya lebih kurang, kelebihan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain seperti aku dibandingkan nabi-nabi yang lain. Adapun kelebihan bulan Ramadan dibandingkan bulan lain seperti Allah dibandingkan dengan umatnya, luar biasa. Tidak ada tolak bandingnya. Ramadan the best of the best, alhamdulillah. Dan itu sebentar lagi. Orang yang akan sukses di bulan Ramadan bermula di bulan Rajab. Sya'ban, Ramadan baru sukses. Bagi orang main-main, tuan perhatikan sendiri. Kalau tidak, perhatikan masing-masing aja lah. Kalau tuan serius, nanti tengok Ramadan bagaimana kita ibadah. Tapi kalau tuan agak main-main, tak perhatikan juga di bulan Ramadan. Jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri. Karena itu sudah dijanjikan. Ramadan bulan menanam, Rajab bulan menanam, Sya'ban menyemai, Ramadan adalah menuai. Jadi kalau ingin menuai sesuatu yang luar biasa, mesti menanamnya dimulai di bulan Rajab, disemai di bulan Sya'ban, dan dituai di bulan Ramadan. Luar biasa. Baik. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, minta maaf, 25. Di antara dua Nabi ada 5 yang jadi esko, ulul azmi, atau saya sebut esko lah, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan di antara 5 Nabi itu yang the best of the best Nabi kita. Jadi itulah Nabi kita dibandingkan Nabi yang lain. Itu kelebihan Sya'ban dengan bulan lain. Oke, kita tertarik, kita buka kitabnya. Kita baca apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Baik, dalam kitab Durratun Nasihin, Al-Ustadz Utsman Syakir Al-Habawi menggunakan pendekatannya untuk mengkaji surat Sya'ban dengan firman Allah Ta'ala surah Asy-Syura ayat 19 hingga 20. Minta maaf kalau bulan lepas sudah saya mulai, tapi kita ulang kembali karena sekarang baru masuk bulan Sya'ban, belum terlambat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz. Man kan yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih wa man kan yuridu hasad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih kepada hamba-hambanya dan memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barang siapa menghendaki ganjaran atau pahala akhirat, maka Allah akan beri ganjaran juga di dunia.
Dan barang siapa menghendaki ganjaran atau balasan di dunia, Allah juga akan memberi bahagiannya di dunia, akan tetapi dia tidak mempunyai bahagian di akhirat. Masya Allah. Jadi alhamdulillah tuan sekalian, kita diajar untuk bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita lebihkan matlamat hidup kita bernuansa akhirat tuan-tuan. Sebab kalau kita sudah bermatlamatkan akhirat, justru dunia akan diberi sekali oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi mereka yang berusaha untuk mendapatkan dunia, Allah juga bagi. Tapi sayang seribu sayang, akhirat tidak dibagi. Jadi seimbangkan tuan-tuan. Namun kalau dipilih, Allah akan mengajar walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa baqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi itu yang harus kita pilih. Untuk amalan akhirat, datuk, datin dan sekalian, senang saja. Bukan bermakna kita harus bertungkus lumus di masjid, di sorong, enggak. Tetap ibu masak di dapur, tuan-tuan kerja di pejabat, atau kerja sendiri, di ladang, di sawah, di kebun, di laut, up to you lah. Tapi tatkala kita melakukan pergerakan atau bekerja tadi, niatkan untuk ibadah, niatkan untuk lillahi ta'ala. Seperti kita malu tadi sebut tadi, kita ada syukur harian dan niat harian. So maknanya kita sudah direkod oleh malaikat selama 24 jam ini kita bersyukur dan ibadah kepada Allah. Itu aja. Untuk menentukan amalan kita bernuansa akhirat atau dunia, nawa itu niat. Niat itu bisa merubah segala-galanya. Tanpa niat dia terbatal. Karena itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, innamal amalu binniyah. Hanya sahnya amal itu bila disertai niat. Jadi kalau niat sudah tidak ada, ya batal secara automatically. Tapi alhamdulillah datuk dating kita baru niat tadi. Dan saya yakin tuan-tuan itu lakukan itu tiap pagi dan sebagainya. Jadi kita sudah bernuansa akhirat. Jadi alhamdulillah lah, akhirat diberi, dunia juga diberi. Baik, itu dasarnya. Kenapa ya dibicarakan tentang rezeki? Di sini kan siapa yang Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Sebab nanti tuan-tuan, di malam nisfu Sya'ban itu adalah pergantian buku baru. Buku lama ditutup, buku baru dibuka. Dasarnya mana? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'ullahu amal ibad kullaha fi hadha syahr. Allah telah menerima semua amalan hambanya pada bulan ini, tepatnya di nisfu Sya'ban. Hadis disahihkan oleh beberapa orang hadis sahih. Ini jelas, ini yang digunakan para ulama. Di nisfu Sya'ban inilah Allah menutup buku lama dan buka buku baru, dan lakukan sesuatu yang luar biasa di malam nisfu Sya'ban ini. Kalau di bulan Rajab istimewanya di malam 27, karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban istimewanya nisfu Sya'ban. Di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, masing-masing ada poin-poin, ada momentum yang luar biasa yang mesti kita lakukan lebih, bukan biasa tapi mesti luar biasa. Baik, mari kita sebut satu persatu, tapi agak loncat-loncat kita sesuai dengan urutannya. Di bulan Sya'ban dan pertama, perbanyak puasa. Karena Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban tuan, sering puasa penuh di bulan Sya'ban. Sehingga Sayyidina Aisyah menyebutkan Nabi jarang bahasa tidak makan, kebanyakan di bulan Sya'ban, dan Nabi juga makan di bulan Sya'ban. Ya kadang-kadang puasa penuh, kadang tidak di puasa. Namun dalam kitab ini disebutkan, Tuhan terserah ya bagaimana nak melakukan puasanya itu. Di sini kalau Rasulullah SAW, man shoma salasata ayamin min awali Sya'ban wa salasata min awsatihi wa salasata min akhirihi kataballahu lahu sab'ina nabiyan wa kana kama abada Allah ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilka sanamata syahidan. Artinya lebih kurang siapa yang puasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan, 3 hari di akhir, Allah mencatat supaya mendapat ganjaran 70 nabi, dan kalau dianggap ibadah selama 70 tahun, dan kalau mati tahun ini mati syahid. Kan itu tawaran yang luar biasa. Berkali-kali saya ingatkan Tuhan, tatkala kita membaca anugerah atau ganjaran dari Allah dan Rasulnya, jangan gunakan akal.
Kalau bicara tentang ganjaran, tuan-tuan tidak boleh memfungsikan akal kita. Akal nggak nyampe. Yang kita gunakan iman. Itu bukan dengan akal, tapi dengan keyakinan. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru Tuhan hormati, yang baru kita muliakan bersama itu. Coba tuan sekalian, tidak bisa menggunakan akal. Sampai sekarang pun akal tidak boleh berfungsi. Yang ada keimanan, keyakinan yang dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena sekali lagi saya ulang sedikit, Isra dan Mi'raj, peristiwa yang mengkagumkan, yang di luar kuasa otak, dan ia merupakan mukjizat. Sejak dulu kini selamanya tidak pernah bisa masuk akal. Itu tuan sekalian, walaupun sekarang teknologi sudah canggih sekalipun tidak masuk. Bahkan umat Islam sendiri terpecah jadi 3 setelah mendengar peristiwa Isra Mi'raj ketika itu. Dan ini karakter tuan-tuan. Sedikit ya, saya baca sedikit tentang Isra Mi'raj ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah membongkar karakter manusia. Baik, kita mulai. Tidak keseluruhan, saya ambil poin-poin saja. Tatkala Rasulullah SAW sudah turun dari Sidratul Muntaha di Makkahul Mukarramah, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, Nabi bersandar di Ka'bah, sedang memikirkan, ya Allah, macam mana nak mengumpulkan penduduk Mekah ini untuk menyampaikan kebenaran. Nabi ingin membicarakan kebenaran karena ini peristiwa benar untuk menyampaikan penduduk Mekah. Tatkala sedang memikirkan itu, ya semua itu kerja Allah Ta'ala lah, Allah yang mengatur semuanya itu. Mula-mula masuk masjid itu Abu Jahal pula. Yang melihat Nabi Muhammad, sudah tahu Muhammad dah pagi sama iya, dah bersadar. Tapi nampaknya wajahnya syugul aja, ada masalah aja Muhammad. Ada masalah ke? Coba bayangkan, ya pakcik, tadi malam saya Isra di Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Terbahak-bahak Abu Jahal dan sekalian. Ya Mat, ulang balik. Gitulah. Terus apa? Mat, kamu boleh menyampaikan berita ini kepada penduduk Mekah. Saya akan kumpulkan besok di stadium, kamu boleh bicara dengan mereka. Subhanallah. Coba Datuk pikirkan. Nabi sedang memikirkan bagaimana mengumpulkan penduduk Mekah. Abu Jahal pula mencabar nak mengumpulkan penduduk Mekah, tapi tujuannya berbeda. Nabi ingin menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, tapi Abu Jahal untuk menjatuhkan reputasi Nabi. Ini karakter tuan, coba perhatikan. Nanti setiap kehidupan ada pro and kontra, yes or no, like and dislike. Satu ingin menyampaikan kebenaran, yang satu akan menghancurkan kebenaran tersebut. Hebat kan? Satu, itu pertama. Sejarah ini berlaku dan benar. Tapi Abu Jahal, yang namanya Abu Jahal, setelah deal dengan Nabi, dia memanggil geng-gengnya untuk menyebarkan berita hoax, provokator, provokasi dan sebagainya. Diceritakan kepada masyarakat, Nabi Muhammad sudah gila, Muhammad sudah tak betul. Kalau tuan ingin melihat sendiri, kata sendiri, besok datang jam 10 pagi di stadium. Karena Muhammad sudah cerita, katanya dijalankan Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tak sampai 1 malam pun. Kalau selama ini saya bohong, kata Abu Jahal, silakan, saya terima. Tapi sekarang saya tidak bohong. Kalau bohong, potong leher saya. Wah, luar biasa tuan sekalian. Wah, disebarkan, sudah viral. Kalau sekarang ini sudah melalui TikToknya, YouTube-nya, Facebook-nya, mass media, dan luar biasa. Kesimpulannya jam 10 sudah beribu yang datang. Katakan begitulah. Jadi Abu Jahal dari MC-nya ketika itu, tuan dan sekalian, saya sudah ingatkan sejak semalam, saya nak sampaikan ini Muhammad sudah gila, sudah tak masuk akal, sudah tak siuman. Dia katanya dijalankan Allah dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Ini bukan cakap saya, dengar sendiri sekarang. Silakan Muhammad bicara. Nabi sampai teman sekalian, bila menyampaikan benar, kata dari Pak Cik tadi, saya baru tuan-tuan yang sudah dijalankan oleh Allah dari Sidratul Muntaha daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara horizontal, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha secara vertikal. Jadi horizontal dan vertikal. Ini
juga karakter, itu juga pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Jadi kehidupan kita tidak terlepas dari dua aspek, horizontal dan vertikal, hablum minan nas wa hablum minallah, akademik dan agama, dunia akhirat, jasmani rohani. Itu kehidupan yang mesti kita tuntut, to balance. Itu ajaran Islam. Nah, begitu ya sekalian. Setelah bicara begitu, apa yang terjadi? Umat Islam terpecah jadi tiga. Pertama, sepertiga terus murtad, tuan-tuan, terus tak percaya. Dah Muhammad gila karena terprovokasi dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Sepertiga lagi wait and see, tunggu dan lihat, bingung dia dan mengatakan percaya. Tak masuk akal. Kalau tak percaya tidak, enggak bisa, karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sejak pemuda lagi namanya Al-Amin, tidak pernah bohong. Jadi bingung. Dan sepertiga lagi yakin seyakin-yakinnya diwapinin Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini saya katakan tadi, karakter ini akan berlaku terus sampai hari kiamat. Seorang Islam sendiri, orang Islam sendiri kalau melihat berita kebenaran terpecah jadi tiga. Saya contohkan mudah saja. Bulannya lepas saya ceritakan tuan-tuan sekalian tentang fadilah keutamaan amalan di bulan Rajab. Ada orang Islam yang langsung tak kisah, nak puasa ke, baca Quran juga tak kisah, anggap sama saja. Ini ada, ini karakter ini ada. Langsung tak percaya, langsung tak beramal, maksudnya begitulah. Percaya tapi tak beramal langsung. Ini karakter pertama. Kedua, wait and see, iya ke, betul ke, sahih ke, okey ke, sekejap amal, sekejap tidak. Ini karakter kedua. Karakter ketiga, yakin seyakin-yakinnya, terus beramal. So sekarang saya tanya pada tuan dan puan, di mana karakter Anda? Anda karakter pertama, tuan, pilih sendirilah. Yang jawab juga Anda sendiri kok, bukan orang lain. Tapi ini yang berlaku. Nanti bulan Sya'ban kita ceritakan juga begitu. Langsung tak percaya ada, bingung ada, amal juga ada. Begitu juga yang dilakukan oleh siapapun juga. Tuhan punya pemimpin yang berbicara kebenaran, kejujuran sebagainya. Ada yang terus tolak juga ada, tak percaya langsung juga ada. Yang bingung ada, yang mengamalkan ada. Jadi jangan bingung. Ini sudah diterbaca dalam karakter Isra dan Mi'raj. Jadi kita rileks aja lah. Oh ya, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, sudah. Jadi kita menjadi tenang, enjoy, santai, nggak usah bingung-bingung. Oke tuan, itu peristiwa Isra. Dan apalagi lihat Rasulullah SAW, kehidupan manusia akhirnya di sana, yang baik ya go to paradise, yang tidak baik go to hell. Itu semua ada, sudah digambarkan oleh peristiwa yang dilihat waktu ada penggunting lidah, potong, tumbuh lagi, potong lagi, sehingga Nabi pun suspend. Jibril, apa ini? Itulah umatmu yang Muhammad yang suka cakap tak suka bikin, suka bohong, suka cakap tak bikin. Tapi ternyata banyak orang Islam yang masih cakap tak suka bikin. Loh, hati-hati kan. Oke tuan, kan ini bahasan dalam Isra dan Mi'raj. Kembali pada pelajaran kita. Yuk, tuan pilih puasanya bagaimana. Awal bulan 3 hari itu antara 1 hingga 10, terserah pilihannya, cash atau installment. Kalau cash 1, 2, 3 atau 5, 6, 7 atau 7, 8, 9 itu cash. Atau installment ya 1, 3, 5, 5, 6, 7, 5, 7, 9, up to you lah. Ambil 3 hari. Kalau 3 hari di pertengahan, saya sarankanlah pada tuan sekalian, diri saya sendiri, jatuhkan pada Yaumul Bid, hari putih, 13, 14, 15. Usahakan demikian begitu, karena double ganjarannya. Dan akhir bulan juga bebas, yaitu pilih 21, 23, 25 and so on lah. Ini keterangannya dalam hadis. Walaupun di sana juga ada pendapat, wah ini tak betul, ada macam silahkan sekalian. Yang penting Nabi itu di bulan Sya'ban sering berpuasa, dan puasanya sering 1 bulan. Di lain bulan Ramadan, itu hadisnya sahih. Jadi sekarang tuan-tuan pilih mana yang puasa. Yang penting puasa itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama, tuan sekalian. Yang kedua, ini satu package lah. Baca Quran, zikir, sholawat, istighfar. Ini jangan pernah lepas daripada bibir kita.
Saya selalu ingatkan, bahasakan bibir kita dengan 4 ini: baca Quran, zikir, salawat, istighfar, anytime, di mana bulan apapun juga. Tapi karena ini bulan yang mulia, tentunya sudah sebut tadi kan, ya tasyabu fil hadir, dilipat gandakan segala kebaikan. Jadi kita perebut peluang ini, kita lakukan lebih daripada bulan-bulan yang lain, ya. Baca Quran, zikir, salawat, istighfar. Tahniah bagi tuan-tuan yang Rajab dapat 10 juzuk, nanti Syakban 10 juzuk, Ramadan tinggal 10 juzuk. Itu mesti kita atur, kita terapkan diri kita, kita paksa diri kita untuk melakukannya supaya kita dapat poin-poin tertentu, bukan terbuang begitu saja. Oke, kemudian yang ketiga, jangan banyak melakukan dosa dan maksiat, terzalim. Dimulai bulan Rajab, Allah sendiri bersebut, Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 36 tu. Dalam bulan Rajab, bulan mulia itu, jangan melakukan kezaliman untuk diri kamu sendiri, apalagi pada orang lain daripada Allah Ta'ala. Kalau sudah terlanjur, ya minta ampun. Diteruskan bulan Syaban juga begitu. Jangan banyak melakukan dosa dan maksiat. Karena ada satu kisah di sini, ini hadisnya, saya bacakan ya terjemahannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan, maaf, pada hari kiamat nanti, seorang hamba didatangkan dan diperlihatkan semua kejahatannya. Allah berfirman yang bermaksud lebih kurang, apakah engkau tidak malu terhadapku karena engkau telah menderhakai aku? Maka hamba itu menangis dengan suara yang kuat. Allah berfirman yang artinya lebih kurang, jangan kuat-kuat biar tidak dengar oleh kekasihku Muhammad SAW, dan supaya dia tidak tahu bahwa aku telah menutupi semua kejahatannya itu ketika di dunia dulu, sedangkan hari ini aku ampunkan semuanya. Maka hamba ini justru menangis lebih kuat karena gembiranya. Maka didengar Rasulullah SAW, Nabi mendengarkan dan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha pengasih dan penyayang, tolong berikan kepadaku. Telah aku berikan kepadamu ya kekasihku, jangan kau ragu-ragu. Coba bayangkan, untungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tadi kita kan sudah bersyukur tadi. Syukur yang ketiga, ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosaku selama ini. Bayangkan, ini hadis disebut ini tuan sekalian. Di dunia sudah ditutup, di akhirat diampunkan. Ya Allah, ya luar biasa. Karena umat Nabi Muhammad SAW ini, kita bersyukur. Seandainya dibongkar rahasia kita tuan-tuan, dosa kita, malu tuan-tuan, menggunung. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, tangan, kaki, and so on, menggunung. Tapi sampai sekarang kita tidak perasan dosa kita, dosa kecil kita, dosa besar kita, karena ditutup oleh Allah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang perlu, yang mesti kita syukuri. Tahniah pada Taudati yang tiap hari syukur harian dan harian. Oke, tuan sekalian. Kemudian yang ke berapa? Keempat. Berapa hitungannya? Banyakkan bertaubat. Di bulan Syaban perbanyak taubat. Apa? Ini dasarnya. Qala Rasulullah SAW, ma min sautin ahabba ila Allah Ta'ala min sautin abdin mudhnibin ta'aba ila Allah Ta'ala wa yaqulu labbaika ya abdi salma turid. Di bulan Syaban ini tidak ada suara yang paling disukai Allah kecuali suara seorang hamba yang dosa meminta ampun kepada Allah. Dan Allah bertanya, labbaika ya abdi, ya aku di sini ya hambaku, salamatur, apa yang kau mau. Jadi perbanyak solat taubat. Tahniah pada tuan sekalian yang ahli solat taubat, terserah pagi ke petang ke siang ke malam, tak ada masalah. Yang penting solat sunat taubat, ditambah kalau boleh mandi taubat. Sudah saya kenalkan dulu, mandi taubat itu amalan para sufi, para ahli tarekat, para ahli ma'rifat. Karena merasa dirinya banyak dosa, taubat. Belum salat tahajud tadi atau salat subuh, mandi dulu. Niat bismillahirrahmanirrahim, mandi salat taubat, taubat suka ya Allah dari bahasa dosa-dosa besar saya, dosa kecil, dosa yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mengalirkan dari atas atau dari gayung yang masa itu, ya Allah ampunkan dosa-dosa saya, sebagaimana mengalirnya air di tubuh saya ini. Wah, itu terserahlah. Tuhan bicara dengan Allah SWT, bukan bicara dengan manusia. Yang menentukan Allah, bukan manusia. Kalau ada usaha yang mengatakan mana ada begini, apa dia menanggung kita?
Apa dia memberi ganjaran kita? Kalau dia menghina kita pun, apa kita menjadi hancur atau rusak dengan dia, hinaan dia? Tak ada. Yang kita lakukan kerana Allah, sudah. Jadi Tuhan lakukan ini, amal yang baik lakukan, mencontoh yang baik itu juga boleh. Itu taubat. Jadi salat sunat taubat perbanyak, ya syaitan saling dan semua di taubat. Okey tuan sekalian, amal selanjutnya ini amal di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pertama puasa. Siangnya puasa kan kebetulan 14, kita tinggal pas 14, 15 kan puasa. 14 kita puasa bersama Yaumul Bid, selantai berbuka, lepas berbuka bersama keluarga salat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Salat sunnahnya dasarnya ini, jadi sanadnya sahih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan min Sya'ban faqala ya Muhammad hadhihi la tuntaftahu fi abwabus sama' wa rahmah faqum wa shalli warfa' ra'saka yadayka ila sama'. Ini jelas, aku kata Nabi didatangi malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban dan dia berkata, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Ta'ala dan Allah mengampuni segala dosanya, menerima taubatnya. Maka berdirilah dan kerjakan sholat, angkatlah kedua tanganmu ke langit dan mohon kepada Allah. Luar biasa. Saya bertanya, Jibril malam ini malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam dibuka 300 pintu rahmat. Allah akan menerima segala doa dan mengampuni segala dosa kecuali 10 golongan. Siapa 10 golongan itu? Pertama orang yang syirik, orang yang musyrik. Kedua adalah tukang sihir. Ketiga bomoh. Keempat orang yang suka bergaduh, tadi saya ingatkan nih, suka bergaduh, suka bermusuhan. Tak payahlah tuan sekalian, tinggalkan dah, stop lah. Yang dah terlanjur apa nak dikata, pecut di sebelah no, kadang kepacut di apa no, kata orang Jawa, let bygone be bygone. Ya sudah, tinggalkan sekarang, stop untuk bulan mulia ini. Yang kelima peminum khamar, keenam penzina, ketujuh pemakan riba, ke-8 orang yang menderhaka pada kedua orang tua, ke-9 orang yang suka mengadu domba, suka batu api, tumbak cucuan, cucuk itu kayak nyucuk wong, tukang cucuk, supaya orang bergaduh. Dan terakhir orang yang memutus silaturahim. Mendengar ini, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla wa baka fi sujudihi. Nabi keluar dan salat 2 rakaat dan menangis dalam sujudnya. Sujud yang terakhir yang dibaca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uqsi sana alaika anta kama asnaita ala nafsika alhamdu hatta tarda. Tolong bagi ini kemudian saya fotokopi tuan sekalian, tolong simpan sampai bila-bila lah, kalau boleh di-laminate ya, karena tiap tahun akan saya ulang balik itu. Itu doa yang dibaca Nabi dalam sujud yang terakhir. Baik, sambil menunggu yang belum dapat, yang sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika
falakal hamdu hatta tarda. Ini kalau terjemahkan, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, min iqabika, dari siksaanmu, wa sakhatika, dan kemurkaanmu, wala usi sana alaika, aku tidak terdaya untuk menghitung segala kebaikan yang kau berikan padaku, kama asna dalam segala supaya kamu memuji diri kamu sendiri, falakal hamdu hatta tarda, segala puji bagimu sehingga kau ridho. Lebih kurang begitulah. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk menghafal, itu dibaca di sujud yang terakhir setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, baca doa ini berapa kali terserah. Itu sekalian ya. Itu salatnya. Boleh batal maghrib, batal isya, atau tahajud. Silakan. Kalau boleh libatkan putra-putri kita. Jadi ajaklah mereka supaya mengenali momentum terpenting itu. Selepas ini tuan sekalian, membaca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Syaban. Membaca surah Yasin 3 kali. Dulu saya ingatkan tuan ya, Yasin 3 kali. Yasin pertama mohon pada Allah setelah terjaun, mohon ditetapkan hidup dan matinya dalam iman dan Islam. Nanti dalam khusnul khatimah mesti mohon pada Allah. Kedua, mohon pada Allah tentang dimurahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halalan thayyibah, untuk bisa membantu pada siapa yang memerlukan, untuk bisa berhaji, membina surau, membina masjid, membantu apapun. Yasin yang ketiga, mohon pada Allah umur yang panjang, murah rezeki juga, dan badan yang sehat supaya banyak beribadah kepada Allah. Karena Nabi pernah bersabda, orang yang untung, orang yang baik, orang yang umurnya panjang, amalnya soleh. Tapi orang tidak baik, umurnya panjang, amalnya toleh. Kenapa surah Yasin? Karena surah Yasin itu qalbul Quran, hati Quran. Dan Nabi menyebutkan membaca surah Yasin 1 kali nilainya sama hatam Quran 10 kali. Allah akan mengabulkan 10 doa yang mustajab dan menghindarkan balak 10 balak. Luar biasa. Lakukan dengan serius tuan-tuan. Mohon pada Allah mumpung malam nisfu Syaban. Perubahan buku biar buku baru tercatat dengan yang terbaik. Oke, terakhir tuan sekalian, yaitu adalah mengagungkan bulan Syaban dengan pelbagai ibadah, dengan amalan taat dan tinggalkan maksiat atau dosa tadi. Itu dalilnya saya baca terakhir. Qala Rasulullah SAW, man azzama Sya'bana wattaqallahu ta'ala wa amila bi ta'ati wa amsaka 'anil ma'siyah wa ghafara ta'ala dhunubahu wa amana min kulli ma yakun bi tilka sanah wa min al-balaya wal amradi kulliha. Artinya lebih kurang, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan takwa dan taat amal ibadah kepada Allah serta menahan diri daripada segala dosa dan maksiat, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya dan menyelamatkannya di dalam tahun ini dari segala bencana dan dari macam-macam penyakit. Alhamdulillah. Jadi bismillah, nawaitulah tuan-tuan memuliakan bulan Syaban, termasuk hari ini tuan-tuan datang ke majelis taklim dengan memuliakan bulan Syaban. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang kita terima dan kita teruskan, kita sampaikan. Oke tuan, itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat tuan-tuan yang sudah berpuasa, selamat tahniah. Yang belum masih ada kesempatan, apalagi tuan-tuan sekarang ada gotong royong dan sebagainya, lakukan sesuatu bismillah demi memuliakan bulan Syaban. Itu saja. Yuk kita berdoa kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, baradatun, taibatun, warabun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri, cucu cici yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan mustayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah hamdaka asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tahaqqaqu wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus salat duha.